Selanjutnya kita masuk ke pembicara yang kedua di sesi kedua ini. Ada Bapak Inayatullah CSCA. Beliau merupakan Doctor of Computer Science di Universitas Bina Nusantara. Pak Inayatullah akan membawakan materi dengan judul Supply Chain and Internet of Things. Saya izin menyapa terlebih dahulu. Selamat siang Pak Inayatullah. Apa Selamat kabar Pak? siang, sore, baik Pak Hendy. Baik, Pak Inayatullah, apakah sudah siap untuk materinya? Siap Pak Hendy, siap. Baik, pada Pak Inayatullah, waktu dan tempatnya kami persilahkan. Terima kasih. Izin share screen Bapak Ibu sekalian. Baik, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Ya, saya adalah dosen di BINUS. Kemudian sekarang sedang kuliah di S3 di Dokter Computer Science. Jadi saya lebih pengalaman di praktisi di IT ya. Hari ini baru saja mendalami supply chain, dan sekarang saya coba menyampaikan materi tentang kaitan antara supply chain dan Internet of Things. Baik, ini adalah materi yang saya sampaikan. Ada 4 hal. Pertama, supply chain driver, IoT, Internet of Things, IoT and supply chain, dan terakhir ada smart box. Baik, yang pertama, sekalian, kita tahu ada 5 penggerak dari sebuah supply chain. Pertama dari production, kemudian dari inventory, location, sama transportation. Production itu what, how, and when to produce. Kita bicara tentang what, how, and produce. And then inventory, how much to make and how much to store. Yang ketiga, location, where the best to do what activity. Yang keempat, transportasi, how and when to move product. Nah, keempat ini diintegrasikan oleh yang tengah, information. Ya, informasi merupakan sebuah bagian penggerak yang menyatukan keempatnya. Nah, kalau kita bicara informasi, maka kalau konteksnya sekarang misalnya itu lagi hotnya tentang AI, machine learning, deep learning, dan seterusnya. Kalau mungkin dulu informasi dalam konteks supply chain lebih hanya pada bagaimana mengintegrasikan semua bagian produksi, inventory, location, transportasi. Tapi sekarang lebih luas penggunaannya, adopsinya, karena seiring dengan perkembangan IT. Jadi tidak hanya mengintegrasikan, tapi beberapa bagian dari supply chain bisa dieksplor, elaborate dengan information teknologi. Ada machine learning misalnya. Jadi production bisa menggunakan machine learning atau pakai AI. Bagaimana kita bisa mendesain sebuah produk yang di prediksi ke depan lebih baik menurut dari segi customer demand, sebagaimana membuat inventory yang lebih efisien. Jadi semuanya bisa ditingkatkan efisiensinya dari 4 bagian ini dengan information. Nah, saya akan coba sampaikan yang IoT dalam konteks umum ya. Nah, kalau dalam konteks yang lebih khusus nanti akan banyak sekali penerapan yang lebih intens nih. Machine learning di production seperti apa, AI di event seperti apa, itu bisa nanti mungkin di bagian ke depannya. Jadi hari ini kita coba sampaikan bagaimana penerapan IoT di supply chain secara umum. Yang pertama. Yang kedua, ya sampai awalnya informasi itu digunakan untuk membuat koordinasi semua aktivitas yang ada di supply chain. Bagaimana produksi berhubungan dengan inventory, kemudian dengan transportasi sampai kepada warehouse. Yang kedua juga forecasting planning kebutuhan yang di masa yang akan datang. Jadi bagaimana IT bisa misalnya membuat sebuah perencanaan, prediksi, fasilitas, new market atau yang sudah ada. Nah, ini bisa kalau lihat dari konteks AI, maka akan banyak sekali peran IT yang bisa digunakan
di supply chain. Ya, dengan AI, dengan machine learning misalnya, kita bisa memprediksi, membuat klasifikasi, jadi sangat luas. Jadi ini adalah salah satu penggunaan awal dari informasi yang lebih kepada koordinasi dan forecasting. Kemudian kita masuk ke term yang kedua tentang IoT. Jadi kalau dari paradigma ini sebuah revolusi, ya. Revolusi perubahan yang signifikan, di mana IoT itu merupakan sebuah pandangan baru. Semua objek itu jadi bisa terkoneksi dengan internet. Apapun itu, entah itu makhluk hidup atau makhluk yang mati, itu bisa bisa dikaitkan dengan jaringan komputer dengan adanya IoT. Jadi sebuah perubahan besar dari teknologi informasi dengan IoT. Karena selama ini mungkin kalau yang sifatnya fisik itu agak susah dikonversi ke dalam bentuk digital. Tapi dengan adanya teknologi IoT, maka semua yang bentuknya fisik itu bisa dikonvert dalam bentuk digital. Nah, dalam konteks yang IoT di supply chain, ini menjadi sebuah terobosan baru, possibility of human things communication, autonomous coordinated among things. Jadi bukan tadi yang saya sampaikan, bukan cuma sekedar barang, tapi orang pun bisa kita satukan dalam sebuah jaringan komputer dengan adanya IoT. Nah, IoT sebenarnya kalau lihat dari katanya itu ada dua, internet dan things. Ya. Jadi kalau internet itu lebih ke bagaimana dia bisa jaringan komputer. Nah, things-nya itu adalah objek. Jadi semuanya bisa diintegrasikan ke dalam sebuah jaringan. Nah, bagaimana caranya supaya bisa masuk ke dalam jaringan? Ini ada beberapa tahapan misalnya. Ada beberapa tahapan how to integrate things in the internet connection, internet networking. Ada 3 tahapan. Yang pertama adalah setiap objek itu harus ada sensornya, the sensing of physical object. Jadi bagaimana caranya agar objek-objek yang akan dimasukkan dalam jaringan itu ada sebuah sensornya. Nah, kalau konteksnya aggregation, ya object aggregation bisa dipakai dengan box, ya, dengan poly, dengan konten, dengan truck. Jadi masing-masing gabungan tadi, objek tadi itu kita buat sebuah sensornya, sensing dari mas agregasi. Tapi kalaupun tidak, kita bisa membuat setiap objek secara individu kita bisa buat secara mandiri, ya, virtual, secara individu, bukan tidak secara agregat, ya. Itu yang pertama. Jadi setiap objek harus ada sensornya. Yang kedua, identification. Jadi setiap objek yang sudah memiliki IoT devices itu harus ada identifikasinya. Biasanya pakai barcodes atau QR codes atau RFID. Nah, ini gunanya adalah agar objek yang sudah punya sensor itu bisa tergabung atau dikenal, ya, dikenal dalam jaringan dalam jaringan IoT. Yang kedua, setelah ada di IoT devices and then identification object, yang kedua harus ada communication object. Jadi jadi masing-masing bagian itu bukan cuma integrasi ke dalam jaringan, tidak cuma punya identification, but setiap objek itu harus bisa berkomunikasi. Nah, kalau konteksnya di IoT ada internet gateway. Ini sudah sering kita gunakan di banyak devices yang kita gunakan. Hampir semua perangkat yang terhubung dengan internet itu pasti ada internet gateways. Ya, terus. Ada RFID, ada wireless network dan lain sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga, setelah tergabung, maka bukan cuma tergabung tapi terintegrasi. Jadi semua, kalau dalam konteks supply chain, maka bagian-bagian yang tadi empat tadi dari mulai production sampai ke pengiriman itu harus terintegrasi. Tidak hanya bisa berkomunikasi, tapi juga terintegrasi. Nah, kalau lihat dari komponen IoT, nah ini ada beberapa bagian, ya, yang harus ada dari sebuah IoT.
Pertama sensor, yang tadi saya sampaikan ada sensor. Jadi setiap objek itu harus ada sensornya, sensing layer. Apapun itu harus ada sensing layer. Yang kedua, dia harus terhubung dengan network layer. Ya bisa Wi-Fi, bisa BTS, bisa cloud dan seterusnya. Setelah terhubung, maka objek tadi itu dikonversi menjadi data dan dia akan diproses oleh data processing layer atau sistem, dan akhirnya dia akan digunakan di application layer. Ya, jadi dalam konteks supply chain, maka setiap objek yang akan terhubung dalam supply chain itu harus memiliki ketiga ini. Ya, sensing layer, kemudian terhubung dalam network layer. Setelah data terkumpul, dia akan diproses dan hasil olahan data akan dikonsumsi atau digunakan oleh pengguna. Nah, kemudian ya ini dalam konteks implementasi di IoT dan supply chains, setiap objek yang ada IoT devices, maka itu bisa dimungkinkan bisa terlacak secara real time di mana dia, karena sensor nanti kita bahas, sensor itu yang digunakan biasanya mereka udah include, ada GPS-nya misalnya, ada sensor yang ya tentang suhunya, getarannya, sampai sedemikian sensitifnya sensor yang digunakan. Dan dengan adanya IoT di setiap kata kontainer ya, itu bisa memprediksi sampai di mana barangnya, sampai di mana kapan waktu kedatangannya. Kemudian jika ada problem, di mana problemnya di perjalanan, atau bisa juga dideteksi untuk potensial kerusakan atau kehilangan barang. Ya itu IoT dan supply chain. Nah kemudian kalau sifatnya aggregate, jadi nggak cuma satu barang, kita bisa menggunakan lagi smart box ya. Jadi ada smart box, ada IoT sama supply chain. Nah ini smart box ini sebuah perangkat yang sudah disiapkan segala sesuatu untuk koneksi ke jaringan. Nah ini ada beberapa persyaratan dari smart box ya. Ini kalau kita lihat di pasar market juga banyak sudah yang menjual smart box ya. Yang pertama adalah registrasi unit. Ini bentuknya seperti ini ya. Ada registration unit. Jadi semuanya terdaftar dalam sebuah devices. Kemudian yang kedua ada metal case. Ini sebagai perlindungan fisik. Perlindungan fisik. Nah, kalau yang di registration unit itu sudah lengkap. Ada GPS-nya, ada sensornya, bahkan ada recordernya juga ada di situ. Jadi semuanya sudah komplit dalam registration unit. Yang kedua metal case, ini lebih ke pelindungan fisik, jangan sampai nanti ada hal-hal yang bisa merusak perangkat yang akan dikirimkan. Kemudian ada power cable, ini penting karena setiap smart box itu perlu power. Jadi ada powernya. Nah kemudian juga ada sensor probe, jadi sensor yang berhubungan dengan perangkat smart box. Dan pasti kalau kita menggunakan GPS, karena nanti konteksnya kita akan bisa nge-trace setiap barang yang ada di IoT, maka kita bisa menggunakan GPS. Ya, itu mungkin penyampaian saya, Bapak sekalian, tentang IoT dan supply chain. Pak Fendi. Baik, terima kasih Pak Inayatullah atas pemaparannya terkait supply chain dan Internet of Things.